kita bertemu lagi dalam pelajaran Akidah Akhlak bersama Bu Nisa. Bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah, semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita akan menuju pelajaran 2, di mana di pelajaran ini kita akan mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Ghafur. Yang kedua, Al-Afu. Kalau kalian melihat buku cetak kalian, ini ada di halaman 85 sampai dengan 87. Loh, kok udah sampai jauh? Nah, kita memang mempelajari sesuai dengan KD esensial di masa pandemi ini. Di bab 2, untuk kurikulum di masa pandemi ini, bab 2-nya adalah ini, Asmaul Husna, Al-Ghafur, dan Al-Afu. Anak-anakku sekalian, yang pertama kita pelajari Asma Allah Al-Ghafur. Al-Ghafur memiliki makna yang maha pengampun. Anak-anak, apa yang kita lakukan jika kita terlanjur melakukan perbuatan maksiat? Kepada siapa kita memohon ampun jika kita berbuat dosa? Sekarang saya minta kalian membayangkan, seorang raja, presiden, atau penguasa belum tentu mau memberikan ampunan kepada rakyatnya. Tapi berbeda dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Sudah pasti memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya yang mau memohon ampun kepada Allah yang punya sifat Al-Ghafur. Jadi ampunan Allah itu sangat luas. Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hambanya untuk bermohon. Di dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian, marilah, selagi masih ada waktu dan kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada. Jangan sampai kita dilupakan dengan keindahan kehidupan dunia yang semu dan melupakan kehidupan akhirat yang kekal. Jika kita tenggelam dalam perbuatan dosa terus-menerus, kelak di akhirat, azab Allah telah menunggu. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa yang kita lakukan. Hanya satu dosa yang tidak akan diampuni Allah, yaitu perbuatan syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu.
Berikutnya, yang kedua adalah Al-Afu. Artinya adalah yang Maha Pemaaf. Anak-anak, apa yang kamu lakukan jika ada teman yang berbuat salah kepadamu? Apakah kamu menunggunya meminta maaf? Atau kamu sudah memaafkannya sebelum temanmu meminta maaf? Mungkin tidak banyak dari kita yang dapat memberi maaf sebelum orang lain meminta maaf. Kebanyakan manusia memiliki rasa gengsi dan ego yang tinggi. Ia tidak mau memberi maaf sebelum orang yang bersalah kepadanya meminta maaf. Bahkan ada yang lebih buruk. Ia tidak mau memberi maaf sekalipun orang yang bersalah kepadanya sudah meminta maaf. Anak-anak, tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang memiliki sifat Al-Afu. Al-Afu artinya yang Maha Pemaaf. Allah memberi maaf kepada hamba-hambanya yang berdosa sebelum hamba tersebut meminta maaf. Sebelum manusia meminta maaf, Allah telah memaafkan banyak hal. Bahkan bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman saja yang diberi maaf. Kepada orang-orang yang durhaka sekalipun, Allah memberikan maafnya. Pemaafan Allah terbuka lebar bagi siapapun yang bersedia memberi kebaikan dan bersedia memaafkan orang lain. Oleh karena itu, orang-orang yang mengenal dan meneladani sifat Allah, Al-Afu, tentu tidak akan mengedepankan gengsinya untuk memberi maaf kepada orang-orang yang berbuat salah terhadapnya. Sebaliknya, ia sudah memaafkan secara tulus sebelum orang yang bersalah meminta maaf. Perhatikanlah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 149 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Artinya, jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya, atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Anak-anak, itu tadi 2 Asmaul Husna. Ada sebuah kisah tentang Al-Ghafur. Teguran malaikat Jibril kepada Nabi Musa. Suatu hari, ada seorang wanita yang ingin bertobat. Ia lalu menemui Nabi Musa. Aku telah berulang kali berbuat dosa besar. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi mengulangi perbuatan dosa lagi. Bisakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatku? Dosamu sungguh sangat besar. Allah tidak akan mengampunimu lagi, tegas Nabi Musa. Lebih baik sekarang engkau pergi dari sini. Karena sikap Nabi Musa seperti itu, kemudian datang malaikat Jibril menegurnya. Wahai Musa, janganlah engkau bersikap seperti itu. Bukankah wanita itu bersungguh-sungguh ingin bertobat? Tahukah engkau, dosa wanita itu masih lebih ringan
jika dibanding dengan orang yang meninggalkan satu dosa. Akhirnya Nabi Musa sadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Penerima Tobat. Pesan moral cerita ini adalah Allah Maha Pengampun kepada hambanya yang mau bertobat. Kisah Asmaul Husna Al-Ghafur. Teguran malaikat Jibril pada Nabi Musa. Suatu hari ada seorang wanita yang ingin bertobat. Ia lalu menemui Nabi Musa. Aku telah berulang kali berbuat dosa besar. Mulai hari ini aku tidak akan lagi mengulangi perbuatan dosa lagi. Bisakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatku? Dosamu sudah sangat besar. Aku tidak akan mengampuni lagi, tegas Nabi Musa. Lebih baik sekarang engkau pergi dari sini. Karena sikap Nabi Musa seperti itu, kemudian datang malaikat Jibril menegurnya. Wahai Musa, janganlah engkau bersikap seperti itu. Bukankah wanita itu bersungguh-sungguh ingin bertaubat? Tahukah engkau, dosa wanita itu masih lebih ringan jika dibanding dengan orang yang meninggalkan satu dosa. Akhirnya Nabi Musa sadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Penerima Tobat. Pesan moral dari cerita ini adalah Allah Maha Pengampun kepada hambanya yang mau tobat. Untuk Asmaul Husna Al-Afu ada sebuah kisah. Daging kambing beracun untuk Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal seorang pemaaf. Untuk meyakinkan dirinya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu ketika Zainab binti Al-Haris menghidangkan daging kambing beracun. Sungguh suatu perbuatan yang sangat berbahaya. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari setiap yang bisa membahayakan keselamatan diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun hanya mencicipi sedikit tanpa menelan, apalagi memakan daging kambing beracun tersebut. Rasul pun memanggil dan menanyakan perihal daging kambing beracun itu. Zainab pun kagum dengan kemampuan Rasul yang bisa mengetahui rencananya tersebut. Dengan penuh penyesalan, Zainab pun memohon maaf pada Rasul. Sejak saat itu, tak ada keraguan sedikit pun pada diri Zainab tentang kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan moralnya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Hajj ayat 60. Kisah Asmaul Husna Al-Afu. Daging kambing beracun untuk Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal seorang pemaaf. Untuk meyakinkan dirinya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu ketika Zainab binti Al-Haris menghidangkan daging kambing beracun. Sungguh suatu perbuatan yang sangat berbahaya. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari setiap yang bisa membahayakan keselamatan diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun hanya mencicipi sedikit tanpa menelan, apalagi memakan daging kambing beracun tersebut.
Rasul pun memanggil dan menanyakan perihal daging kambing beracun itu. Zainab pun kagum dengan kemampuan Rasul yang bisa mengetahui rencananya tersebut. Dengan penuh penyesalan, Zainab pun memohon maaf kepada Rasul. Sejak saat itu, tak ada keraguan sedikit pun pada diri Zainab tentang kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan moral dari cerita ini adalah sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Anak-anak, sekian dulu materi hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya, membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.